Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Ustazah Rizka dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, gimana Anda semua? Sudah siap untuk belajar untuk hari ini? Oke, sebelum belajar seperti biasa, kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa? Tangan diangkat, lalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik Anda semua, kita sudah baca doa tadi. Kita akan lanjut ke pelajaran untuk hari ini. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Nah, Ananda semua, sebelum Ustazah mulai pelajaran untuk hari ini, kira-kira Ananda apakah sudah tahu apakah yang akan Ustazah sampaikan untuk penjelasan materi pada hari ini? Ayo. Iya, benar sekali. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kira-kira makhluk hidup yang mana ya yang akan kita bahas? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang sudah menebaknya? Benar, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kira-kira Anda tahu nggak contoh dari tumbuhan? Nah, tumbuhan itu ternyata banyak sekali bisa kita jumpai dan memiliki banyak manfaat. Insya Allah bisa untuk menjadi makanan ya, makanan untuk manusia. Ada juga tumbuhan untuk menjadi penghias rumah dan bisa juga tumbuhan menjadi obat-obatan. Masya Allah. Nah, untuk khasiatnya itu luar biasa. Sudah banyak sekali yang bisa kita temui. Nah, terus bagaimana ya kira-kira cara tumbuhan untuk bertumbuh, mungkin mulai dari kecilnya hingga bisa menghasilkan bunga ataupun buah ataupun daun-daun yang memiliki manfaat yang luar biasa. Ada yang tahu nggak? Nah, iya, ternyata tumbuhan itu memiliki banyak sekali, banyak sekali cara untuk tumbuh. Nah, apa saja cara dari tumbuhan untuk berkembang biak? Ada sebenarnya ada dua cara. Caranya apa saja? Oke, kita akan langsung lihat materi yang sudah Ustazah buat. Silakan disaksikan Anda semua. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama secara alami dan yang kedua dengan secara buatan. Nah, untuk yang secara alami itu ada yang pertama dengan menggunakan umbi dari tumbuhan itu, lalu spora, kemudian tunas, dan biji. Itu 4 cara untuk pertumbuhan secara alami atau perkembangbiakan secara alami. Yang perkembangbiakan dengan buatan manusia itu dengan cara mencangkok. Nah, mencangkok ini biasa bisa dibuat ataupun dilakukan oleh manusia untuk menumbuhkan tunas baru ataupun akar dari tumbuhan tersebut. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi itu ada 3, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Nah, biasa kalau umbi batang itu ada kentang dan juga ubi jalar. Ubi jalar itu biasa disebut dengan keledek. Nah, keledek tuh biasa disebut dengan ubi jalar. Nah, terus kemudian untuk perkembangbiakan secara umbi akar itu ada 2, ada wortel dan juga singkong. Yang ketiga, umbi lapis itu
berkembang biak dicontohkan dengan tumbuhan bawang dan bunga bakung. Itu adalah contoh tumbuhannya dengan perkembangan dan perkembangbiakan dari umbi. Nah, untuk perkembangbiakan dengan spora itu bisa kita lihat dari tumbuhan apa ya? Tumbuhan paku-paku. Nah, ini adalah gambar tumbuhan dari paku-paku. Spora itu adalah bagian yang terdapat di belakang daunnya. Coba Anda perhatikan semua di gambar yang sudah Ustazah berikan. Nah, di belakang daun paku-paku ini memiliki bintik-bintik hitam ataupun kekuning-kuningan. Nah, itulah yang disebut spora. Jadi, spora ini akan ditiupkan oleh angin dan menjadi bibit dari daun paku-paku. Itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan dengan spora. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan tunas. Nah, tunas ini adalah salah satu perkembangbiakan yang dimana anaknya itu atau tumbuhan barunya itu dekat dengan induknya. Namun ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya apa yang tumbuh di daun ialah cocor bebek. Nah, kalau Ananda semua pernah lihat cocor bebek yang seperti Ustazah tunjukkan ini, itu merupakan salah satu berkembang biaknya dengan tunas. Di samping-samping daunnya akan tumbuh daun-daun kecil. Nah, kalau misalnya tumbuhan yang bertunas lagi apa? Iya, pohon pisang. Nah, kalau Ananda punya pohon pisang di rumah, perhatikan pohon pisang itu di samping-sampingnya atau di dekatnya itu pasti akan tumbuh tunas, yaitu anaknya. Nah, itulah yang akan menjadi pohon pisang lagi. Nah, berikut ini Ustazah akan memberikan contoh dari pertumbuhan ataupun perkembangbiakan dengan umbi. Nah, ini akan Ustazah contohkan dengan tanaman bawang merah ya. Jadi, silakan disaksikan dan diperhatikan cara tumbuhnya. Oke, silakan disimak semuanya. Pada awal masa pertumbuhan, bawang merah memerlukan penyinaran matahari lebih dari 12 jam setiap harinya. Menanam bawang merah perlu diperhatikan penyiraman. Sebaiknya dilakukan 2 kali sehari. Dilakukan sampai tanaman berusia 10 hari. Selanjutnya, pemberian pupuk tambahan ketika tanaman berumur 2 minggu dari awal tanam. Setelah bawang merah berumur kira-kira 60 atau 90 hari setelah penanaman berlangsung, maka bawang merah sudah bisa dipanen. Nah, Anda semua bagaimana dengan video yang sudah Ustazah berikan tadi? Insyaallah, alhamdulillah. Tadi Ustazah udah jelaskan di videonya mengenai cara apa saja yang bisa bagaimana cara perkembangbiakan dari tumbuhan dan macam-macam cara yang bisa dilakukan oleh tumbuhan dalam berkembang biak. Ada dengan umbi, dengan tunas dan dengan
ya dengan spora. Nah, untuk biji dan perkembangbiakan secara buatan akan Ustazah jelaskan pekan depan. Nah, untuk videonya tadi Ustazah mengambil perkembangbiakan dari sebuah bawang merah. Nah, Masya Allah ya, ternyata Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Semua makhluk hidup bisa berkembang biak dan bertumbuh sesuai dengan jenisnya masing-masing. Manusia seperti apa, hewan seperti apa, bahkan tumbuhan juga memiliki cara yang beragam dalam berkembang dan bertumbuh. Nah, Masya Allah. Jadi masih ingat ya faktor dalam ataupun faktor apa saja yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan si tumbuhan itu. Nah, untuk itu pelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya, perkembangan dengan biji dan dengan buatan manusia akan Ustazah jelaskan pekan depan kembali. Nah, hari ini Ananda cukup mendengarkan penjelasan Ustazah, kemudian salinlah hal yang menurut Ananda penting. Oke, Ustazah jelaskan ya, ataupun Ustazah tekankan, catatlah bagian terpenting dari penjelasan Ustazah. Catatnya di mana? Di buku catatan. Nah, Masya Allah. Boleh untuk dibimbing oleh orang tua dan juga boleh mencatatnya dengan sendiri. Nanti setelah selesai mencatat, tidak perlu banyak-banyak, cukup poin-poin saja yang sudah Ustazah berikan. Nanti setelah selesai mencatat, boleh Ananda fotokan dan kirimkan lewat link yang sudah Ustazah siapkan nantinya. Oke, Ananda semua siap ya untuk pekan depan. Pekan depan kita akan ngapain? Akan Ustazah berikan gambarannya nanti. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf. Dan Ustazah ucapkan kembali terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah membimbing Ananda untuk belajar daring hari ini. Terlebih dan terkurang Ustazah mohon maaf karena yang salahnya datangnya dari Ustazah dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.